Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Andi Ahmad Iskandar, Sobat Digital. Oke, di Sobat Science kita sekarang akan belajar suatu programming yang disebut dengan bahasa R ya. Nah, bahasa R ini mungkin ada yang sebagian masih asing ya, karena biasanya di bahasa-bahasa yang kita kenal biasanya mungkin kita bahasa untuk membangun web ya, PHP, bahasa Java, bahasa Python gitu ya. Nah, sebenarnya ada bahasa yang dikenal dengan bahasa R ya, R language. Jadi bahasa R ini untuk apa? Bahasa R ini sebenarnya nanti ini banyak dipakai untuk di bidang data science ya. Jadi data science ini kalau secara general, misalkan nanti kalau kita untuk yang disebut dengan data scientist ya, orang yang mengelola tentang data besar, melakukan prediksi, analisis, misalkan di perusahaan-perusahaan yang unicorn atau dekakorn gitu ya. Seperti kita kenal di Indonesia sendiri ya, udah ada beberapa unicorn ya, Bukalapak, Tokopedia itu ya. Bahkan sudah termasuk ke jajaran Dekakon kalau tidak salah untuk yang GoTo ya, jadi gabungan dari Gojek, Tokopedia. Nah, di pertemuan ini saya akan sharing buat Sobat Digi, yaitu cara untuk melakukan instalasi, karena kalau kita mau belajar programming tentu harus kita ada dulu programnya. Kita akan instalasi dulu, install bahasa R, kemudian kita memerlukan juga RStudio ya. Oke, di sini yang kita perlukan sebenarnya ada dua. Pertama ada bahasa R itu sendiri ya, bahasa R itu sendiri. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan RStudio. Jadi kalau bahasa R itu nanti outputnya sejenis konsol ya. Konsol itu mungkin yang kita pernah teman-teman yang pakai di Java, misalkan ya di Java, kita bisa coding di Java menggunakan Notepad gitu ya. Nah, kalaupun kita pakai NetBeans, misalkan output di aplikasi, kita pun masih tetap bisa menggunakan konsol itu. Tapi kalau misalkan kita ingin menampilkan berupa grafis, nah, itu pakai Swing gitu ya. Jadi kan kalau misalkan konsol itu tampilannya sangat sederhana gitu ya. Nah, maka nanti untuk supaya lebih baik ya kita menggunakan juga RStudio ya. Nah, kita akan langsung saja teman-teman langkah-langkahnya saya sudah siapkan di slide, tetapi kita akan langsung coba praktekkan ya. Yang pertama nanti silakan teman-teman kita akan langsung masuk ke download saja. Silakan. Pertama kita akan coba tutor cara menggunakan instalasi R di Windows ya. Windows yang saya gunakan ini adalah Windows 11 ya. Sebelumnya Windows 10 ya, ke 64 bit ya. Jadi kita akan download di www.r.project.org ya. Kita akan coba praktekkan. Oke, jadi saya akan langsung coba praktekkan saja teman-teman. Silakan diketikkan tadi misalkan download R gitu ya. Download R. Oke, saya share screen dulu. Oke ya, silakan gunakan apapun ya yang teman-teman mau. Misalkan menggunakan menggunakan Chrome, menggunakan Internet Explorer atau apa ya silakan ya. Di sini silakan di situsnya di sini adalah r.project.org ya, atau project.org. Nah, kemudian ini ya, diklik. Nah, saya coba perbesar ya. Nah, di sini kan ada pilihannya ya, teman-teman ya. Di sini ada DR Project for Statistical Computing. Jadi sebenarnya bahasa R itu kita nanti akan belajar dari awal, jadi akan belajar dari mulai proses looping, proses selection, proses runtunan, dan penggunaan nanti ke dalam data science itu sendiri. Nah, di sini silakan diklik saja download R ya, download R. Nah, di sini banyak pilihan ya, teman-teman nih ada oke, saya perbesar, ada zero cloud, ada pilihan yang lain. Silakan dipilih saja di sini yang zero cloud, diklik. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan ya, download R for Linux, misalkan Debian, Fedora, Red Hat, Ubuntu itu ya. Download R for Mac OS, download R for Windows ya.
Jadi silakan dipilih. Tentu saja di pertemuan ini kita coba menggunakan Windows karena saya menggunakan Windows dan kita akan cobakan menggunakan Windows ya. Kemudian diklik ya. Nah, selanjutnya untuk pertama kali bisa ada pesan seperti ini ya. Ini ada install R for the first time gitu ya. Nah, silakan di eh, klik saja ya di sini ya. Selanjutnya ada download R 421 ya. Jadi sebenarnya kalau ini tergantung versi ya. Jadi mungkin ketika eh, saya menyampaikan materi ini, next mungkin ketika teman-teman ada yang instalasi katakanlah di 6 bulan atau berapa bulan ke depan ternyata sudah ada update versi baru itu tidak masalah. Jadi karena memang perkembangannya di software-software itu sangat-sangat cepat ya, terutama di software yang sifatnya open source. Silakan diklik saja. Nah ini dia sedang melakukan proses untuk uh, apa? Proses downloading ya. Nah, selanjutnya supaya terbiasa dan manajemen datanya bagus, teman-teman, kita pun kalau bisa mulai di manage. Jangan hanya misalkan ini akan tampilnya ke download ya dibiarkan. Mungkin kalau teman-teman perlu ya bisa saja disimpan di folder kayak misalkan saya simpan di drive D gitu ya di master software gitu ya. Ini saya klik saja di sini, tampilkan dalam folder ini ada ya R 421. Saya coba kopikan. Saya akan simpan di sini di software saya. Misalkan di sini R ya. Kemudian kita langsung saja dijalankan, di double klik di Windows-nya, diklik di yes ya. Kayak saya mungkin share screen lagi supaya instalasinya kelihatan lah teman-teman. Oke di sini ya, silakan pilih saja, klik. Oke ya, klik button next ya. Ini simpannya silakan sesuaikan dengan yang teman-teman mau. Misalkan di drive-nya ada apa yang di laptop teman-teman, misalkan atau di PC teman-teman, misalkan ada C, ada C, ada D, ada E, gitu ya. Silakan mau di D silakan, mau di E silakan, di C silakan. Contoh di sini saya biarkan defaultnya di C, ya. Kemudian klik button next, kemudian klik next lagi, ya. Selanjutnya di sini klik saja next. Nah, selanjutnya nih defaultnya di sini akan R ya. Selanjutnya klik saja button next. Misalkan kita create shortcut atau yang lainnya ya. Kemudian kita tunggu sampai proses instalasinya beres. Tentu saja di sini sharing saya ya selaku yang akademisi, tetapi memang alhamdulillah ada beberapa buku yang sudah saya tulis semuanya programming ya. Mungkin ini kadar laptop juga perlu diperhatikan teman-teman ya. Tidak misalkan memori di atas 16 GB itu udah nyaman ya. Misalkan apalagi sekarang menggunakan SSD gitu ya. Mungkin prosesornya masih i3 gitu. Tetapi kalau misalkan memorinya besar dan SSD sehingga tidak terlalu istilahnya lemot gitu ya. Nah, oke, ini sudah ada. Kalau kita lihat sebenarnya di sini coba dilihat di sini kita cari tadi R itu ya. Sini ada ya. Sebentar bahasa R di sini. Oke, oke. Oke, sekarang kita akan coba lihat teman-teman di file window yang tadi sudah dibuat. Saya coba share screen tampilan di view window-nya ya. Oke, kita akan cari file yang sudah kita install tadi, yaitu yang namanya R project ya. Nah, project di sini ada yang namanya R421 new itu ya. Nah, ini adalah tampilan dari si R project ya. Jadi kalau tampilannya sederhana ya. Kalau teman-teman yang pernah kita belajar Python, nanti kita akan belajar juga di Python, itu adalah
seperti idealnya Python ya. Kalau di Python kan kita bisa menggunakan yang namanya idle Python, kemudian kita bisa menggunakan juga Anaconda Navigator itu ya. Nah ini salah satu tampilannya. Sederhana ya. Nah, kita sekarang akan coba installkan yang namanya RStudio. Oke. Oke, selanjutnya kita tinggal masuk lagi ke browser, teman-teman, sama seperti yang tadi. Silakan masuk ke browser, kemudian di sini kita ketikkan saja eh, download eh, RStudio itu ya, RStudio. Nah, kemudian kita bisa pilih di sini ada pilihan di rstudio.com, salah satunya ya, atau misalkan di yang lainnya. Sebenarnya kalau kita googling pasti itu akan ditampilkan di internet itu banyak pilihan ya. Nah, silakan kita pilih katakanlah di sini yang rstudio.com. Nah, di sini download RStudio ya. Nah, di sini ada pilihan teman-teman ya, download the RStudio IDE, choose your version. Nah, di sini kan ada pilihan ya. Ada RStudio Desktop, ada RStudio Desktop Pro, RStudio Server, RStudio Workbench. Ini eh, lumayan ya biayanya, ada yang $995 per tahun, yang Pro di sini ada juga yang free ini yang Studio Desktop, Studio Server juga free itu ya. Kita sebenarnya akan menggunakannya yang free, tapi jangan khawatir meskipun free nanti fungsionalitas dan reliabilitasnya masih bisa kita gunakan ya. Silakan di-download saja, klik download. Nah, kemudian di sini ada tulisannya kan, ada keterangannya install R, tadi sudah kita install. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan ada bermasalah teman-teman ketika kita menginstal mungkin sejenis Python, Java, ketika katakanlah minta ke JRE ya, Java Runtime Environment, teman-teman nggak ikutin saja, nanti di-download ya. Tapi kalau teman sebelumnya yang sudah terbiasa main programming di Java, biasanya diinstalkan JRE, DDK itu pasti akan kebaca ya. Download RStudio, ya silahkan di-download saja. Nah ini kita dalam kondisi download ya. Hmm, sekitar 42 detik lagi. Ya tadi ya, kecepatan dalam download, kecepatan aplikasi kita tergantung dari spek komputer kita masing-masing, prosesornya, memorinya, tadi simpanan datanya, seperti apalagi sekarang udah menggunakan SSD ya, jadi lebih cepat ya. Kalau misalnya menggunakan hard disk memang mungkin masih agak lama ya. Itu harus dibantu dengan memori dan prosesornya yang lebih baik ya. Kita tunggu dulu. Kemudian sudah proses instalasinya selesai, sama seperti tadi. Jadi saya lebih suka setiap instalasi itu kita dibiarkan semuanya berada di download itu ya. Jadi manajemen data itu harus diperhatikan juga oleh kita. Jadi saya akan simpan di folder yang namanya tadi adalah di D ada master software ya. Saya kopikan. Jadi artinya nanti kalau yang di download ini nanti itu saya bisa hapus gitu ya supaya memorinya tidak terlalu besar gitu ya. Simpanan datanya tidak terlalu besar gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lakukan ini, bisa lakukan instalasi ya. Sini kan RStudio ya. Silakan di double klik ya, klik untuk melakukan proses instalasi. Ya, di sini ada pesan, do you want to load this app to make change to your device? Ya oke, itu ya. Kita akan lakukan untuk proses instalasi ya. Oke. Selanjutnya, welcome to RStudio Setup. Klik button next. Klik button next. Oke. Selanjutnya biarkan saja klik install ya. Kita tunggu sampai proses instalasi ini selesai. Oke, sambil menunggu proses instalasi, data science itu sebenarnya untuk apa ya teman-teman ya? Sebenarnya nanti saya insya Allah akan coba bahas mengenai snapshot ke data science itu sendiri ya. Eh, Kebetulan ini adalah bidang yang merupakan yang katakanlah lagi in gitu ya. Jadi disebut dengan istilahnya itu sexiest job ya. Para pekerjaan yang programmer yang memiliki katakanlah gaji yang besar di tadi katakanlah di Unicode, di Decacode gitu ya. Itu biasanya mereka yang harus memahami beberapa
programming salah satunya adalah seperti Python, R gitu ya, atau misalkan aplikasi-aplikasi untuk big data yang lainnya. Oke, klik button finish. Oke, kalau sudah beres, sebenarnya kita tinggal lihat lagi. Silakan teman-teman dibuka tadi ya di worksbench-nya ya. Sini sudah ada R Studio. Oke, tinggal share screen lagi. Oke, ini adalah tampilan dari R Studio ya, teman-teman ya. Ini tampilan dari R Studio. Nah, di sini ada enable automatic crash reporting gitu ya. Ini dia memberikan seperti warning box ya. Jadi di sini meliputi personal information kecuali untuk app tertentu ya. Silakan ini di uh, can be disabled anytime for under global position ya. Silakan kalau mau diaktifkan, tapi kalau tidak juga silakan klik no ya. Nah, ini adalah tampilan dari R itu ya. Jadi di sini kontrolnya seperti Python ya. Misalkan kalau kita cobakan mungkin ya, 7 tambah 2 itu ya. Dia akan langsung menampilkan di sini ya 9 ya. Ya, teman-teman. Kalau kita di Python kan sama ya, di Python di PyCharm misalkan kita tampilkan masih tampilkan print ya, print ya. Ini perintahnya bersama di itu sama 29 misalkan 9 katakanlah ditambah 3 12 gitu ya. Oke, ini adalah contohnya ya. Ini adalah contoh implementasinya. Next selanjutnya di sini ada bagian yang namanya konsol, di sini ada environment, di sini adalah eh, tampilan dari folder-folder ya. Jadi sebenarnya nanti ketika kita melakukan coding, nah nanti outputnya bisa ditampilkan di sini. Misalkan kita nanti akan menampilkan di environment-nya output dari grafik-grafik yang kita buat dari statistik gitu ya. Oke, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan sekarang ini kita alhamdulillah sudah berhasil untuk membuat instalasi tadi R dan R Studio. Oke, itu saja saya kira rekan-rekan di pertemuan sekarang ini. Semoga bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat Sobat Digi atau Sobat Digi Science dan Sobat Digital yang sedang belajar bahasa Arab Language. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.